Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 17 Agustus 2021, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa, pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi datang pada Yesus dan ingin menjebaknya dengan pertanyaan, "Haruskah kami membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Seakan-akan mereka sangat ingin mengetahui kewajiban mereka. Mereka berlaku seolah-olah sebagai sebuah bangsa yang sungguh-sungguh meninggikan kebenaran. Mereka mau bertanya kepada Allah tentang segala peraturan yang adil. Padahal yang sebenarnya mereka hanya ingin tahu kepada pihak mana Yesus berpihak. Sehingga mereka akan memakai kesempatan itu untuk menuduh dia. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar, haruskah kami membayar atau tidak? Tampaknya mereka sudah pasrah untuk mengikuti keputusan Yesus. Jika engkau mengatakan kami harus membayar pajak, kami akan melakukannya, sekalipun kami harus menjadi pengemis karenanya. Jika engkau mengatakan kami tidak harus membayar pajak, kami tidak akan membayarnya, sekalipun kami akan disebut pengkhianat karenanya. Inilah perangkap yang dihadapi Yesus. Apapun pilihan jawabannya pasti akan dipersalahkan dan ada alasan untuk menuduh dia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menjawab pertanyaan tersebut dan menghindar dari perangkap itu. Ia membuat mereka menyadari bahwa uang yang sekarang digunakan dalam bangsa mereka adalah uang Romawi, mempunyai gambar kaisar pada salah satu sisinya dan tulisan kaisar pada sisi yang lain. Dan oleh karena itu, kaisar dapat menggunakan uang tersebut bagi kepentingan rakyat, karena ia mengawasi dan mengatur negara itu, tempat ia memiliki tanggung jawab. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menggunakan argumentasi yang sungguh luar biasa dan jauh di atas perkiraan mereka. Mereka yang mungkin berharap bahwa Yesus akan menjawab untuk tidak perlu membayar pajak kepada kaisar, akhirnya harus terperangah dengan jawaban Yesus. Yesus meminta agar mereka menunjukkan mata uang untuk membayar pajak, dan meminta agar mereka menjawab gambar dan tulisan siapa di koin tersebut. Akhirnya Yesus mengatakan, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita umat beriman Katolik, kewajiban umat beriman untuk menjadi warga negara yang baik ditegaskan oleh Katekismus Gereja Katolik sebagai berikut. Dalam KGK 2238 disebutkan
Mereka yang berada di bawah wewenang harus memandang pimpinannya sebagai pengabdi Allah yang telah menempatkan mereka untuk mengurus anugerahnya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Keterlibatan yang loyal memberi hak kepada warga negara dan kadang-kadang malahan kewajiban untuk memberikan kritik atas cara yang cocok apa yang rasanya merugikan martabat manusia atau kesejahteraan umum. Kemudian dalam KGK 2239 dikatakan, kewajiban warga negara ialah bersama para pejabat mengembangkan kesejahteraan umum masyarakat dalam semangat kebenaran, keadilan, solidaritas, dan kebebasan. Cinta kepada tanah air dan pengabdian untuk tanah air adalah kewajiban terima kasih dan sesuai dengan tata cinta kasih. Ketaatan kepada wewenang yang sah dan kesiagaan untuk kesejahteraan umum menghendaki agar para warga negara memenuhi tugasnya dalam kehidupan persekutuan negara. Kemudian, dalam KGK 2240, ketaatan kepada wewenang dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umum menjadikannya suatu kewajiban moral untuk membayar pajak, melaksanakan hak pilih, dan membela negara. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan rasa hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Roma 13 ayat 7. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus mengajak kita supaya berdoa dan mengucapkan syukur bagi penguasa dan bagi semua orang yang menjalankan kuasa, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 1 Timotius 2 ayat 2. Meskipun demikian, ketaatan terhadap pemerintah tidak dapat melebihi ketaatan kita kepada Allah. Jadi, peraturan-peraturan yang melanggar hukum kodrati dan hukum Allah tidak dapat ditaati. Katekismus Gereja Katolik menuliskan dalam KGK 2242, warga negara mempunyai kewajiban hati nurani untuk tidak menaati peraturan wewenang negara kalau peraturan ini bertentangan dengan tata kesusilaan, hak asasi manusia, atau nasihat-nasihat Injil. Menolak mematuhi warga negara kalau tuntutannya berlawanan dengan hati nurani yang baik. Menemukan pembenarannya di dalam perbedaan antara pelayanan terhadap Allah dan pelayanan kepada negara. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bila para warga negara mengalami tekanan dari pihak pemerintah yang melampaui batas wewenangnya, hendaknya mereka jangan menolak apapun yang secara objektif memang dituntut demi kesejahteraan umum. Tetapi boleh saja mereka memperjuangkan hak-hak mereka serta sesama warga negara melawan penyalahgunaan kekuasaan itu dengan tetap mengindahkan batas-batas yang digariskan oleh hukum kodrat dan Injil. Gaudium et Spes 74. Saudara-saudara yang terkasih, Warta Injil hari ini memberikan gambaran akan keadilan, yaitu memberikan apa yang menjadi hak orang lain termasuk Tuhan. Kalau keadilan dapat diterapkan, maka damai sejahtera akan muncul. Jadi kalau kita mau menciptakan damai sejahtera, maka mulailah dengan bersikap adil. Dengan demikian, keadilan akan bertemu dengan damai sejahtera dalam satu kesatuan. Negara dan bangsa kita akan jaya. Merdeka! Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, betapa indah Injil-Mu mengajarkan hidup dalam keadilan dan kedamaian. Semoga aku sebagai umat beriman Kristiani benar-benar bisa menghayati dan mengamalkan apa yang menjadi hak dan kewajibanku sebagai umat beriman,
sekaligus sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia. Jadikanlah aku 100% Katolik, 100% Indonesia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.